Halo, saya Henry dari UPBG Jakarta. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 jaringan komputer. Itu menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Itu aplikasi untuk mensimulasikan jaringan. Baik, saya mulai langsung. Pertama adalah membuka panduan tugas 3 jaringan komputer. Di sini ada tahap-tahapnya sudah sangat jelas ya. Kita akan menggunakan panduan ini, mengikuti langkah demi langkahnya. Oke, langsung saja kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Di contoh pertama, ini saya tutup saja ya. Contoh pertama, kita disuruh membuat dua komputer. Sini ada in device, ada PC. Lalu selanjutnya kita membuat switch, network device, switch. Sini ada berbagai macam switch. Kita memilih yang memiliki Ethernet 24 colokan. Lalu selanjutnya adalah kita perlu menyambungkannya dengan kabel. Kita menggunakan kabel straight ya, karena menyambungkannya ke switch, pas Ethernet, kabel LAN. Udah. Lalu selanjutnya kita perlu mengkonfigurasi IP address. Caranya adalah mengklik ikon komputernya, klik desktop IP configuration. IP configuration harus statis. Kita bikin bagian isi IP address-nya. Sesuai panduan kita isi dengan nilai ini. Lalu subnet masknya sudah default, otomatis terisi. Ini sudah selesai, kita close. Lakukan hal yang sama pada PC yang satunya lagi. Statis. Nah, untuk nomor yang IP satunya lagi ini, kita bedakan ya, untuk di angka belakang. Buat tadi 2, sekarang 3. Ini sudah. Kita pastikan ini 2 tadi kan. P2 ya. Yang ini 3. Selanjutnya kita perlu mengetes jaringan. Caranya adalah kita tes di komputer satu ke komputer yang lain. Desktop, command prompt. Kita ping ke IP address komputer satunya lagi. IP address komputer yang ini. Ini di hasilnya paket terkirim 45400. Oke, sudah berhasil ya. Sudah terhubung. Tandai juga dengan warna hijau ini. Artinya terhubung. Oke, contoh pertama sudah selesai. Kita selanjutnya contoh kedua. Kita buat file baru saja. Membuat jaringan sederhana juga, tapi sekarang menggunakan nirkabel access point. Pertama, buat dua PC dulu. Selanjutnya adalah network device. Oke, access point. Access point. Di wireless device. Wireless device mana? Nah, ini dia. Wireless device. Panduannya menggunakan access point ini. Selanjutnya kita konfigurasi perangkat komputernya. Kita coba di komputer satu atau PC 0. Klik komputernya. Tab physical. Kita matikan komputernya sini, yang hijau ini. Tekan CPU komputernya. Oke. Kita ganti modul Ethernetnya dengan wireless. Yang ini kita copot. Klik sini, drag ke modul. Nah, sudah hilang dari copot. Selanjutnya kita pilih wireless WM300N. Pasang tempat tadi. Akan komputer kembali. Lalu lakukan penggantian pada komputer 2. Lakukan yang sama sini. Lakukan hal yang sama. Tekan komputer supaya tidak setrum. Lepaskan internet. Nanti dengan ini. Lakukan lagi. Sudah selesai. Selanjutnya kita konfigurasi IP address. Kayaknya sama, apakah sama seperti yang tadi. Pilih komputer ini.
desktop, configuration, status, bagian angkanya. Udah sama seperti langkah-langkah yang pertama tadi. Komputer kedua, selanjutnya kita tes jaringannya. Tes jaringan sama seperti tadi, yang di contoh pertama, menggunakan PC 0, command prime, kita ping kan nama IP address komputer yang satunya lagi. Oke, sukses ya. Paket 45456. Oke, sudah selesai untuk contoh kedua, menyambungkan jaringan menggunakan cache point nirkabel. Dan kita lanjut ke contoh ketiga, dalam buat server HTTP pada jaringan. Pertama, kita buat satu komputer. Di bagian kita isi IP statusnya, configuration, dengan IP address. Lalu buat satu server, in device tetap sama. Kita pilih generic server. Nah, ini server PT. Lalu kita hubungkan dengan kabel, menggunakan kabel cross ya, karena komputer dengan server adalah perangkat yang beda ya, bersilang. Cross ditandai dengan garis putus-putus kabel cross. Selanjutnya kita konfigurasi IP address pada servernya, server, web desktop, IP configuration, status. Nah, ini satu ya tadi, komputer dua, angka paling belakangnya. Udah, tutup. Kita konfigurasi layanan HTTP, klik server, tab service. Ini tab HTTP on, HTTPS-nya on juga. Oke, sudah. Sekarang kita uji coba layanan HTTP. Kita buka komputer klien, command prime, ping. Nah, sudah terhubung ya, sukses. Sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka web browser, komputer klien. Kita berselancar di internet. URL ini, nah, klik tekan IP address ke servernya. Nah, sudah berhasil ya, terhubung. Welcome to Kisco Packet Tracer. Sudah selesai untuk contoh ketiga ini. Dan kita menggunakan contoh keempat, membuat server DNS pada jaringan. Untuk awalnya kita tidak perlu dari awal lagi ya, karena contoh keempat ini berkelanjutan dari contoh tiga. Karena pada HTTP masih menggunakan alamat IP address, jadi contoh keempat ini DNS server, kita bisa menggunakan alamat yang kita inginkan. Oke, kita lanjutkan saja. Pertama kita tambahkan satu server lagi. Kita switch, tambahkan switch, pakai yang 24 port. Kita hubungkan dengan kabel straight. Ini kita hapus saja nih. Nah, hubungkan dengan kabel straight karena menghubungkan perangkat yang sejenis ke switch. Bukan sejenis ya switch. Pusatnya adalah switch, jadi kita menggunakan kabel straight.
Lanjut kita konfigurasi alamat IP address pada server DNS. Kita ubah namanya jadi server DNS. Dan lagi server HTTP. Nah, konfigurasi alamat IP server DNS, klik config desktop, IP configuration, sama, angka-angkanya sama. IP addressnya harus unik ya, karena di sini angkanya satu, sini belakangnya dua, dan sekarang sini belakangnya adalah tiga. Kita cek lagi, ini adalah ya, udah betul. Selanjutnya kita konfigurasi DNS server. Server DNS-nya, klik tab service, DNS, DN service, klik DNS. Ini dia DNS. Hidupkan DNS dengan klik on, si name dengan domain name. Kan kita menggunakan contoh.com ya sesuai panduan. Custom si alamat address-nya dengan server HTTP. Klik tombol add. Ini kita uji coba server DNS dengan klik komputer client ke PC 0. Ke configuration. Lalu dengan alamat IP server DNS-nya kita isi dengan alamat DNS server yang tadi. Ini lanjutkan ke web browser isi 0. eh, dan contoh.com. Oke, berhasil. Contoh keempat ya. Kita langsung saja melaju ke contoh terakhir. Bukan contoh terakhir, masih ada dua lagi. Tapi contoh 6. Kita contoh 5. Membuat server DHCP. Kita hapus saja. Kita buatkan 5 komputer. Buat satu buah server. Yang beri nama server DHCP. Buat satu buah switch. Hubungkan ke perangkat menggunakan kabel straight. Kita konfigurasi DHCP servernya. App service. DHCP. Pilih DHCP. Klik on service-nya. Start IP address-nya dengan 192.168.2.98. Net mask-nya 255, 255, 255. Si maksimum numbernya 246 di panduan. Lalu klik save. Next kita konfigurasi alamat IP address server DHCP. Tetap masih di sini. Klik ini IP configuration. Isi IP configuration-nya statis. Isi IP address-nya 292, 268, 231. Otomatis net mask-nya. Terus selanjutnya kita uji coba server DHCP. Misalkan kita klik komputer yang pertama, klik configuration, klik IP configuration. Di sini kita pilih DHCP.
Tunggu sampai ini dia CP request successful. Sudah selesai. Menandakan sudah selesai sini. Oke. Terus selanjutnya kita contoh 6. Simulasi routing. Pertama kita pasang router di router. Kita buat switch di sampingnya dan dua komputer. Kita hubungkan dengan kabel straight. Di sini harus sebenarnya. Kita konfigurasi IP address pada setiap komputer. IP configuration. Mengisi. Terus kita 192.168.1.1. Maksudnya ini buat gateway-nya kita perlu isi 92 gerbongnya untuk menghubungkan ke switch. Oke, komputer kita setting lagi. Selanjutnya kita konfigurasi IP address pada interface router. Klik router, tap config, pilih interface, klik on pada port status. Yang dulu jam 0 ke 0 pas internetnya. Klik on pada port status. Sudah IP address diisi yang di port gateway tadi ya. Address gateway berkomputer 0. Terus ini lagi sama nomor address gateway ada PCM 01. Dan kita memastikan jaringan sudah terkoneksi dengan cara dari menu inspect gambar kaca pembesar. Nah ini, kita arahkan kursor ke router dan ada tulisannya. Sekarang kita uji coba routing. Kita menggunakan PC0 command prompt. Kita ping kita menggunakan komputer ini aja sesuai panduan. Ping ping ke komputer satunya lagi yang isi 0. Belum terhubung ya. Kita coba lagi pingnya. Oke, sudah terhubung. Demikianlah laporan dari 6 contoh menghubungkan jaringan menggunakan aplikasi simulasi Cisco Packet Tracer. Aplikasi yang sangat membantu ya ini untuk memahami jaringan komputer. Oke, terima kasih Pak Tutor sudah menyimak. Sampai jumpa.